Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ekonomi Mudah dan Berdaya Guna. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kerjasama ekonomi internasional. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama, sebelum kita mendalami apa saja yang akan kita pelajari di dalam bab kerjasama ekonomi internasional, coba kalian amati video berikut ini. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Widodo Jumat 31 Juli menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Ibu Emin Erdogan. Kunjungan pimpinan negara sahabat ini disambut upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan. Sementara pertemuan bilateral dari delegasi kedua negara menitik beratkan pada peningkatan kerjasama ekonomi. Turki menawarkan kerjasama industri perawatan perlengkapan militer, industri pembuatan kapal-kapal kecil, serta pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Kedua negara juga sepakat untuk menyelesaikan hambatan dalam urusan perdagangan. Banyak persamaan antara Turki dan Indonesia. Kedua negara merupakan anggota G20, anggota OPEC, anggota MIKTA, dan kedua negara juga mempunyai peran yang sangat strategis di kawasan masing-masing. Kesepakatan lain adalah pembukaan jalur penerbangan langsung dari Turki ke Jakarta dan Denpasar. Pemerintah Republik Indonesia dan Turki juga akan menggiatkan kerjasama dalam pemberantasan terorisme dan penanganan imigran. Dari Jakarta, Nur Januarita, Erwin Andreas, Kantor Berita Antara mewartakan. Nah, menurut pendapatmu, apa yang menarik dalam video tersebut? Dan dari hasil pengamatanmu, bentuk kerjasama dalam bidang apakah yang ada di dalam video tersebut? Nah, coba yuk dituliskan di kolom komentar. Nah, di dalam video tersebut ada kerjasama antara Indonesia dengan Turki. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Di dalam bab ini kita akan coba untuk membahas beberapa hal ya. Nah, ini ada beberapa yang dapat kita cari di dalam pembahasan materi ya, yaitu kira-kira ada dampak negatif tidak dari kerjasama ekonomi internasional, apa saja lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional, apa saja bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan tentunya tujuan dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membahas terlebih dahulu apa itu kerjasama ekonomi internasional. Nah, di sini ada beberapa contoh kerjasama ekonomi internasional. Tadi kalau sebelumnya dalam video Apersepsi ada kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Nah, di dalam gambar ini coba diperhatikan yang sebelah kiri ini ada beberapa lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ya, kemudian ada juga di sini ada pertemuan di sini ya, APEC. Nah, ini kira-kira menurut pendapatmu apa itu kerjasama ekonomi internasional? Oke, kerjasama ekonomi internasional adalah lebih luas daripada perdagangan internasional, di mana cakupan perdagangan internasional ini hanya terbatas pada kegiatan ekspor impor
Namun, cakupan dari kerjasama ekonomi internasional meliputi kerjasama di bidang perdagangan, keuangan, pasar bersama atau salah satu contohnya adalah free trade area, kerjasama antar produsen, kerjasama bidang ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Nah ini ya, di mana kerjasama ekonomi internasional ini merupakan suatu hubungan ekonomi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan melalui kesepakatan dengan tentunya tetap memegang prinsip keadilan dan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Nah, di sini ada salah satu contohnya ya. Kerjasama untuk impor sapi antara Indonesia dan Australia. Kerjasama bilateral adalah kerjasama di bidang ekonomi yang terjadi antar dua negara. Jadi kalau kita berbicara bilateral ya, kerjasama bilateral ini pasti yang terlibat ada dua negara, tidak lebih ya atau tidak kurang. Jadi kalau kita melihat di keseharian kita ya, ada banyak sekali ya kerjasama bilateral yang terjadi antara Indonesia dan negara yang lain. Tadi di dalam video Apersepsi juga ada ya, kerjasama antara Turki dan Indonesia ini juga disebut dengan kerjasama bilateral. Kemudian ada yang dinamakan dengan kerjasama regional. Kerjasama regional ini melibatkan antar negara ya, dan ini perlu dicatat, antar negara ini perlu halnya berada pada satu kawasan tertentu. Nah, contoh dari kerjasama regional adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations ya. Jadi kerjasama antar negara-negara yang berada satu wilayah di Asia Tenggara. Nah, ini coba kalian bisa melihat gambar ini ya, ada berbagai macam negara. Ya, ada Brunei, ada Laos, ada Indonesia, ada Myanmar, ada Malaysia ya. Ada Thailand ya kan, ada Timor Leste ya, ada Singapura dan lain sebagainya. Nah, untuk bentuk kerjasama ekonomi regional yang lain tentunya ada banyak ya. Salah satu contohnya yang paling kita kenal adalah Uni Eropa, di mana di sana melibatkan ya kan, kerjasama antar negara-negara yang ada di dalam wilayah Eropa. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama antar regional. Di mana kalau tadi ini kerjasamanya regional ya. Nah, ini kerjasamanya antar regional dengan regional gitu ya. Jadi bisa melibatkan dua atau lebih lembaga ekonomi regional. Nah, contohnya apa? Yaitu kerjasama antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dengan negara-negara di Afrika. Pernah dengar tentang konferensi Asia Afrika? Nah, ini ya. Kemudian juga dapat melibatkan dengan lembaga ekonomi regional lainnya seperti Uni Eropa atau yang lain sebagainya. Kemudian yaitu ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Nah, ini contohnya ASEAN bekerja sama dengan Uni Eropa ya, bekerja sama dengan PBB ya, bekerja sama dengan ILO. Nah, ini ya, negara-negara di dunia yang melakukan perdagangan akan tergabung dalam lembaga World Trade Organization ya. Dan lain sebagainya, ada bentuk kerjasama yang lain. Oke. Jadi tadi kalau kita ulang ya, ada namanya kerjasama bilateral, kemudian ada kerjasama regional ya, kemudian ada kerjasama antar regional, dan yang terakhir adalah kerjasama multilateral. Kemudian apa tujuan dan manfaat kerjasama ekonomi internasional? Nah, sebelumnya coba amati video di samping. Asetuk mempersembahkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua pekerja. Kim adalah seorang pekerja kontrak di sebuah negara ASEAN. Baru-baru ini, dia mendengar tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, rencana yang dibuat oleh pemerintah negara-negara ASEAN
untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi basis pasar dan produksi tunggal pada tahun 2015 dengan mengizinkan kebebasan masuknya barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli di antara negara tersebut. Dia senang. Lagi pula, MEA akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara peserta tersebut yang akan memberinya kesempatan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Benar kan? Dia berharap bisa menghasilkan lebih banyak uang setelah tahun 2015 untuk menopang kehidupan keluarganya dan membagikan kabar baik ini dengan temannya, Siti. Siti mengatakan kalau Kim salah. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti bahwa semua orang akan mendapatkan keuntungan dengan merata. Sepertinya, MEA hanya akan membantu sekelompok kecil orang untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak, memperlebar kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Perusahaan domestik besar dan perusahaan multinasional yang akan paling menikmati keuntungan karena mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan modal untuk bersaing dalam ekonomi terintegrasi tersebut. Usaha kecil dan menengah yang saat ini menyediakan lebih dari 90% tenaga kerja berisiko untuk gulung tikar. Pekerjaan jangka pendek, praktik outsourcing, dan subkontrak di ASEAN memiliki kecenderungan meningkat. Pada waktu yang sama, para pekerja dengan keahlian rendah dan yang berasal dari industri tradisional dan pertanian kemungkinan yang akan paling menderita. Kim kaget, tetapi Siti berkata lagi, untuk menjadi kompetitif, pemerintah cenderung untuk menerima perlombaan untuk menurunkan semua hal, yaitu menurunkan pajak perusahaan, mengurangi jaminan sosial, dan menurunkan standar sosial dan tenaga kerja, yang menyebabkan pekerja mengalami situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Kesempatan Kim untuk mendapatkan kepastian pekerjaan jangka panjang dan gaji yang lebih baik pun menghilang dengan cepat. Dan dia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mencegah hal itu? Siti berkata, untuk mengurangi dampak negatif MEA, pemerintah negara-negara ASEAN mempromosikan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih layak yang akan memberikan upah layak, memperluas program jaminan sosial, berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan keahlian pekerja, serta menegakkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, baik untuk pekerja lokal dan migran di seluruh negara ASEAN. Namun, daripada menunggu semua hal ini terlaksana, para pekerja harus melakukan sesuatu agar harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik didengar sekarang. Itulah saat di mana serikat pekerja melangkah untuk terlibat. Mereka dapat membantu Kim bernegosiasi langsung dengan pemerintah dan pengusaha untuk mengadvokasi kondisi pekerjaan yang lebih baik. Setelah Kim dan rekan kerjanya mengambil inisiatif untuk meminta akan jaminan pekerjaan dan upah layak, serikat pekerja dan jaringan serikat pekerja seperti ASEAN Services Employees Trade Union Council atau ASETUC dapat berbicara dengan suara yang lebih lantang untuk mewakili Kim dan pekerja lain seperti Kim untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai syarat dan ketentuan yang lebih baik dalam pekerjaan. Dengan meyakinkan para pembuat kebijakan dan pengusaha untuk menanggapi kebutuhan pekerja, pertumbuhan ekonomi di ASEAN dapat memberikan keuntungan bagi semua orang yang akan mewujudkan masyarakat ASEAN yang sungguh berorientasi pada kemanusiaan. ASETUC peduli, bekerja bersama untuk masyarakat ASEAN yang sungguh berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan. Nah, dari video tersebut ya, kalau kita mau menyebutkan tujuan kerjasama ekonomi internasional, yang pertama yaitu mencukupi kebutuhan barang dalam negeri, membantu mengurangi masalah suatu negara dari kemiskinan, kelaparan, dan meningkatkan pendapatan untuk mencapai kemakmuran, memajukan industri dalam negeri dan meningkatkan perolehan devisa negara.
Kemudian tentunya dapat memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, serta adanya transfer teknologi dan dapat memungkinkan spesialisasi dan penghematan biaya produksi atau efisiensi. Nah, di sini coba amati gambar di samping ini ya. Kerjasama ekonomi salah satunya dapat membuka lapangan pekerjaan, mendorong investasi. Nah, ini termasuk dalam manfaat kerjasama ekonomi internasional. Ini ya beberapa di antaranya, yaitu memenuhi kebutuhan, meningkatkan pendapatan negara melalui devisanya, alih teknologi, memperkuat daya tawar dan posisi negara tertentu di dunia internasional, mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Kerjasama ekonomi internasional ternyata memiliki dampak negatif dan ini perlu kita waspadai. Walaupun sebenarnya dampak negatif ini juga bisa diminimalisir ya. Nah, apa saja dampak negatifnya? Coba dilihat gambar berikut ini ya, di samping ini. Salah satunya adalah barang-barang impor bisa membanjiri atau banyak masuk ke dalam pasar di dalam negeri. Dimana kalau hal ini terjadi ya, dampak negatifnya adalah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup produk dalam negeri ya, mengancam kelangsungan hidup produksi yang dilakukan oleh produsen dalam negeri. Kemudian pasar produk dalam negeri yang tidak bisa bersaing, nah ini tidak bisa berkembang. Apalagi kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, maka dapat memunculkan ya atau merusak yang dapat menghancurkan industri dalam negeri. Nah, kemudian tentunya kalau industri dan juga produsen ini tidak dapat berkembang, bahkan hancur gitu ya, gulung tikar, otomatis dapat berdampak terhadap meningkatnya pengangguran ya. Khususnya, nah ini kita juga sudah masuk era masyarakat ekonomi ASEAN, di mana apabila SDM dari Indonesia ya tidak dapat bersaing dengan SDM dari paling tidak negara-negara Asia Tenggara, maka otomatis tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, sehingga tentunya tidak dapat bersaing dengan perusahaan asing. Nah, selanjutnya apa saja lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama, lembaga kerjasama ekonomi internasional di bawah PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa ya, ini ada IBRD atau World Bank ya. Didirikan pada tahun 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Indonesia termasuk bagian dari IBRD ya, World Bank pada tahun 1954. Di mana World Bank ini memberikan bantuan kredit jangka panjang dan jangka pendek kepada negara-negara berkembang, memberikan bantuan teknik dan juga meningkatkan perdagangan internasional. Kemudian ada IMF atau International Monetary Fund ya, didirikan pada tanggal 27 September 1945 dengan markas besar di Washington, Amerika Serikat. Tujuannya yaitu memajukan kerjasama internasional di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan mencapai kemakmuran. Nah, ini ya. Dan beberapa kali kita pernah mendengar berita ya, IMF ini mengadakan pertemuan ya di dalam negeri ya. Kemudian ada IDA atau International Development Association ya, dengan tujuan memberikan kredit atau pinjaman dalam rangka keperluan pembangunan, khususnya negara-negara berkembang dengan syarat bunga yang relatif murah. Kemudian adalah IFC atau International Finance Corporation, yaitu memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara berkembang. Kemudian ada lembaga kerjasama ekonomi di luar PBB. Nah, ini ada OPEC ya. Indonesia dulu sempat masuk OPEC, kemudian keluar karena kita bukan bagian negara eksportir minyak. Nah, ini semoga kita sudah bisa masuk lagi ya.
Tujuan OPEC adalah menghindarkan persaingan di antara negara-negara pengekspor minyak bumi, menaikkan pendapatan negara-negara anggota dari sektor minyak bumi, mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi, dan menstabilkan harga minyak. Jadi memang yang menentukan harga minyak dunia ini adalah OPEC ini ya. Kemudian APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, di mana APEC ini ya tujuannya yaitu memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Nah, ini ada beberapa programnya: Trade Liberation, ya, Trade and Investment Facilitation Program, kemudian ada Development Cooperation Program. Kemudian ada ADB, ya, atau Asian Development Bank, ya, dengan tujuan ya didirikannya ADB ini meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemudian di sini ada AFTA. Nah, ini ASEAN Free Trade Area. Ini kita sudah menjalani ini ya. Merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Kemudian ada EFTA, European ya, Free Trade Association. Ya, jadi ini asosiasi perdagangan bebas Eropa ya. Di mana di sini juga sudah tergabung di dalamnya Uni Eropa ya. Uni Eropa sudah mencakup semuanya. Kemudian ada ASEM, ASEAN European Meeting ya. Kemudian ada OECD ya untuk negara-negara berkembang dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya lembaga kerjasama ekonomi internasional di luar PBB, bisa kalian cari. Oke, baik. Demikian yang bisa kita bahas di dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat.